Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Kepada yang terhormat Dr. Eko Suroso MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik dan semua yang hadir, semoga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan presentasi dengan lancar hingga akhir nanti. Saya Sevia Rizky selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi. Sebelumnya, diperkenalkan kami yang bertugas pada malam hari ini. Yang pertama ada presenter atau penyaji yaitu Mbak Hanifah alias Cendikia dengan NIM akhir 16. Kemudian saya sendiri yaitu moderator Sevia Rizky. Kemudian sekretaris yaitu Mbak Hanifah Kinanti Kartika Nitias dengan NIM akhir 05. Sebelumnya, saya akan membacakan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengawali presentasi pada malam hari ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi oleh presenter. Kepada Mbak Hanifah Alia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah bertugas yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rizky dengan NIM belakang 16. Izin mempresentasikan hasil tugas saya mengenai pragmatik. Di sini saya akan membahas mengenai pragmatik, deiksis, tindak tutur, implikatur, peranggapan, dan strategi tutur. Langsung saja, yang pertama pengertian pragmatik. Di sini saya mengambil 3 buku untuk mengetahui pengertian dari pragmatik. Yang pertama, buku mutakhir yang berjudul Pragmatic and Natural Language Understanding oleh Georgian Green. Pragmatik adalah sesuatu yang menelaah keseluruhan perilaku insan, terutama sekali dalam hubungannya dengan tanda-tanda dan lambang-lambang. Pragmatik memusatkan perhatian pada cara insan berperilaku dalam keseluruhan situasi pemberian tanda dan penerimaan tanda. Yang buku kedua, buku Pragmatik sebuah perspektif multidisipliner oleh Lewis Comey. Pragmatik adalah mendefinisikan pragmatik klinis sebagai studi tentang cara penggunaan bahasa seseorang dalam berkomunikasi yang mengalami kekacauan pragmatik. Kekacauan pragmatik berhubungan dengan faktor kognitif dan linguistik. Dan buku yang ketiga yaitu buku Pragmatik dan penelitian pragmatik oleh F.X. Nanda. Pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Jadi kesimpulan dari 3 buku tersebut adalah pragmatik merupakan cabang linguistik yang mengkaji ilmu tentang tanda pada penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Linguistik dan kognitif berada di persimpangan antara sejumlah bidang di dalam dan di luar ilmu pengetahuan pragmatik. Selanjutnya yang kedua ada deiksis. Di sini saya mengambil 2 buku untuk mengetahui pengertian dari deiksis. Deiksis berkaitan, yang pertama yaitu buku Deiksis dalam bahasa Indonesia oleh Bambang Kaswanti Purwo. Deiksis berkaitan dengan kata bahasa Yunani kuno yang berarti tunjuk dalam logika istilah untuk membuktikan langsung. Yang kedua yaitu buku bentuk dan penggunaan deiksis dalam bahasa bab 4 oleh Rafflesia SPD MPD. Deiksis merupakan petunjuk kata-kata yang merujuk pada sesuatu, yakni kata-kata tersebut dapat ditafsirkan menurut makna yang diacu penutur dan dipengaruhi situasi pembicara. Jadi, kesimpulannya, deiksis yang merupakan kata petunjuk dalam linguistik, sekarang kata itu dipakai untuk menggambarkan fungsi kata ganti prosa, kata ganti demonstratif, fungsi waktu. Kata penunjuk yang seringkali digunakan oleh seseorang
berbicara dengan lawan tuturnya menggunakan kata-kata yang menunjuk pada orang, waktu, maupun tempat. Levisian 1983 halaman 62 menyebutkan bahwa deiksis terbagi menjadi 3 jenis, yaitu deiksis prosa, deiksis ruang, dan deiksis waktu. Selanjutnya yang ketiga yaitu tindak tutur. Buku pertama, buku Ajar Pragmatik, Kajian Teoretis dan Pragmatik oleh Dr. Sylvia Marni, MPD, Dr. Ardias, MPD, dan Revalina Yawati, RMPD. Tindak tutur adalah salah satu analisis pragmatik yang mengkaji bahasa aspek pemakaiannya aktualnya. Dan yang kedua, buku tindak tutur dalam kegiatan diskusi oleh Hasnawati. Tindak tutur merupakan tindakan yang dilakukan oleh penutur terhadap metatutur dengan tujuan dan maksud. Dari kedua buku tersebut bisa disimpulkan, tindak tutur adalah suatu pembelajaran pragmatik yang membahas tentang bahasa pada saat berkomunikasi. Srel 1965 berpendapat bahwa komunikasi bukan sekedar lambang, kata atau kalimat, akan tetapi lebih tepat apabila disebut produk atau hasil dari lambang. Tindak tutur pada dasarnya merupakan tingkah laku dalam berinteraksi sosial. Selanjutnya yang keempat yaitu implikator. Menurut buku Implikator dalam kajian pragmatik oleh Mulyana, implikasi adalah maksud atau proposisi yang biasanya tersembunyi di balik tuturan yang diucapkan. Yang kedua, menurut buku Implikator Percakapan pada Anak Usia Dini, Krisyanti Yadri, SPD, MPD, dan Ica Badlilasari, SSMPD, implikator merupakan tuturan yang dihasilkan mengandung implikasi yang memiliki tujuan percakapan tertentu. Dan yang ketiga, buku Ajar Kajian Analisis Wancana dan Pragmatik oleh Al-Zatullah Bawamenewi dan yang lainnya. Menurut Brown and New 1908 halaman 31, istilah implikator dilakukan untuk menjelaskan maksud pembicara yang berbeda dari literal dan pernyataan tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu peranggapan. Menurut buku Implikator Telaah Bahasa dan Sastra Persembahan kepada Prof. Dr. Anton M. Analiono, peranggapan adalah jenis ring yang diperlukan untuk menghubungkan tuturan dan implikatornya. Clark 1977. Makin akrab hubungan antara pembicara dan pendengar, makin banyak mereka berbagi pengalaman dan pengetahuan, dan makin banyak pula peranggapan yang tidak mereka utarakan dan akan menjebati di dalam interaksi verbal mereka. Buku yang kedua yaitu Pragmatik Teori dan Analisis, buku ajar oleh Dr. Ika Arfianti dan lainnya. Peranggapan merupakan asumsi atau pernyataan penutur seperti yang dikemukakan Gottlob Frege dalam Lubis 2011 halaman 61. Kalau ada sesuatu pernyataan, selalu ada peranggapan. Lalu yang ketiga, buku Pemahaman Komunikasi dalam Wacana Interaksional, kajian pragmatik oleh Eti Setiawati dan Hedi Dwi Arista. Peranggapan atau proposisi adalah anggapan dasar dari penutur bahwa lawan tuturnya dapat mengenai pasti hal yang sedang diperbicarakan. Yul 2010 halaman 1133. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan proposisi merupakan pandangan dasar atas adanya kesamaan pemahaman antara penutur dan mitra tuturnya tentang suatu hal yang menjadi titik tolak komunikasinya. Jadi, menurut tiga buku tersebut dapat disimpulkan, peranggapan merupakan suatu interaksi antara penutur dengan lawan tuturnya yang mengujarkan sesuatu tentang hal yang dibicarakan. Selanjutnya, yang keenam yaitu strategi tutur. Pada buku Wacana Percakapan Instruksional, kajian struktur, strategi, dan fungsi oleh Yusuf Budiono, pengertian strategi percakapan yang dikemukakan oleh Ellis 1985 adalah taktik percakapan yang dilakukan melalui pemilihan topik penting, pengecekan pemahaman, permintaan klarifikasi, pengulangan ujaran, penekanan kata kunci, dan
dan pengertian topik. Pendapat Ellis tersebut memfokuskan pada cara-cara yang dilakukan pelaku percakapan agar tidak mengalami kendala dalam percakapan. Yang kedua yaitu buku Pertemuan Linguistik Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Atmajaya ke-17 oleh Yasir Nasaidos. Brown dan Lewison menyebut tidak tutur pengancaman berupa interface threatening atau FTA yang menyebabkan penutur harus memilih strategi tutur dengan pertimbangan situasi atau peristiwa tuturnya, yaitu kepada siapa ia bertutur, di mana, tentang apa, untuk apa, dan sebagainya. Jadi dari kedua buku tersebut dapat disimpulkan strategi tutur merupakan komunikasi antara penutur dengan menyesuaikan konteks ujarannya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab dengan maksimal 2 menit. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya dengan menyebutkan nama dan mimpi. Silakan Mbak Salam. Saya Salsabila Abdulmatika dengan imajinasi saya ingin bertanya kepada Mbak Lia, apakah peristiwa tutur sama dengan ini? Terima kasih. Saya Ika Rismayati dengan NIM akhir 28 ingin bertanya mengapa ilmu pragmatik muncul? Silakan untuk dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Salsa, yaitu apakah peristiwa tutur sama dengan tindak tutur? Tindak tutur dan peristiwa tutur sangat erat kaitannya. Keduanya merupakan dua gejala yang terdapat pada proses, yakni proses komunikasi. Peristiwa tutur merupakan gejala sosial dan tindak tutur merupakan gejala individu. Untuk penanya yang kedua, yaitu mengapa ilmu pragmatik muncul? Menurut Wijana 1997 menyatakan bahwa pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu bahasa atau selain sosiolinguistik